Seluruh beban wacana Barat adalah untuk mengecilkan kontribusi krusial yang diberikan Rusia dalam kemenangan di Eropa, kehilangan 27 hingga 30 juta jiwa. Ini jauh lebih banyak daripada gabungan seluruh sekutu lainnya. Bukan Inggris, bahkan bukan Amerika, sangat sedikit nyawa Amerika yang hilang jika dibandingkan. Saya tidak punya angka pastinya di luar kepala. Jadi Anda lihat, itulah maksud saya. Perang sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat, terutama ketika orang lain yang bertempur. Dan itulah mengapa Amerika Serikat menyukai perang proksi. Maksud saya, pikirkan saja. Amerika Serikat juga berperang dalam perang proksi yang sangat besar, pada dasarnya antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dengan relatif sedikit tentara Amerika yang turun langsung, semua orang lain yang bertempur, dan mereka diuntungkan dengan memasok serta mendapatkan kontrak untuk perekonomian mereka. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan ekonom geopolitik, Profesor Radhika Desai. Banyak dari kalian mungkin sudah mengenalnya, karena ia adalah penulis produktif dan sering menjadi tamu di banyak acara YouTube. Radhika adalah pendukung utama penggunaan konsep ekonomi geopolitik sebagai analisis Marxis terhadap hubungan internasional untuk menjelaskan munculnya dunia multipolar. Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Sir Radhika, selain gang. Anda senang bisa bersama Anda, Pascal. Saya sudah menonton banyak series Anda, dan Anda beruang yang luar biasa. Wah, itu suatu kehormatan besar Anda mengatakan demikian. Terima kasih banyak. Saya sudah sering melihat Anda di banyak podcast, terutama bersama orang-orang seperti Ben Norton, yang sangat piawai membedah isu-isu geopolitik dan geoekonomi. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengajarinya atau tidak, tapi saya menemukan banyak hal yang Anda sampaikan juga ada dalam analisisnya, dan sebaliknya. Apa itu geoekonomi? Atau, maaf, geoekonomi, gagasan tentang ekonomi geopolitik. Bagaimana perbedaannya dengan ekonomi standar yang diajarkan di universitas? Bagaimana perbedaannya dengan Marxisme? Dan bagaimana hal itu membantu memahami apa yang terjadi di sekitar kita? Tentu. Bolehkah saya mulai? Maksud saya akan kembali ke dua pertanyaan yang Anda ajukan tentang bagaimana ini berbeda dari ekonomi dan bagaimana ini berbeda dari Marxisme. Tapi mungkin sebaiknya kita mulai dengan bagaimana ini berbeda dari hubungan internasional dan bagaimana ini berbeda dari bidang yang disebut ekonomi politik internasional yang kemudian mengganti namanya menjadi ekonomi politik global menjelang akhir abad ke-20. Ketika pembicaraan tentang globalisasi benar-benar menjadi viral. Jadi, pada dasarnya, geopolitik seperti Anda dekatkan dengan tepat adalah pendekatan Marxis terhadap urusan dunia. Jadi, dalam arti itu, namun pada saat yang sama, ini berbeda dari banyak hal yang dianggap sebagai Marxisme. Karena banyak hal yang dianggap sebagai Marxisme justru sangat dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik yang seperti Anda tahu, muncul sekitar 150 tahun yang lalu pada tahun 1870-an melalui karya 3 penulis yang cukup berbeda. Dan Anda mungkin berpikir, terutama karena beberapa sayap ideologisnya yang paling keras, seperti aliran Austria, secara langsung menyerang Marxisme, aliran Val, angotek Marxis dan meriwari ekonomi neoklasikis. Namun, yang terjadi justru seperti yang dikritik oleh Nikolai Bukharin, yang menulis kritik menarik terhadap ekonomi neoklasik berjudul The Economic Theory of the Leisure Class, di mana ia mengecam banyak rekan Marxisnya karena mengikuti apa yang ia anggap sebagai kebijakan rekonsiliasi teoretis. Jadi sejak saat itu yang Anda lihat adalah munculnya sesuatu yang disebut ekonomi Marxis. Dan itu sangat berbeda dari apa yang dilakukan Marx. Marx tidak melakukan sesuatu yang disebut ekonomi. Munculnya sesuatu yang disebut ekonomi yang berbeda dari sosiologi dan ilmu politik dan sebagainya,
sebenarnya adalah hasil dari revolusi marginalis dan munculnya ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa ada bidang terpisah yang disebut ekonomi yang berbeda dari segala hal lain seperti masyarakat dan sebagainya. Dan tentu saja Max Weber, yang pertama kali dilatih dalam bentuk baru ekonomi neoklasik ini, ikut serta dalam metode Streit yang terkenal, di mana ia berpihak pada kaum neoklasik melawan sekolah sejarah, yang lebih mewakili cara lama dalam melakukan sesuatu. Jadi Max Weber mengesahkannya dengan mengatakan, Anda tahu, ini adalah kenyataan pahit tentang kehidupan modern, bahwa aktivitas manusia memperoleh otonomi di berbagai bidang seperti ekonomi, masyarakat, politik, dan sebagainya. Dan karena itu harus dipelajari oleh disiplin ilmu yang terpisah. Dan karyanya ekonomi dan masyarakat adalah yang pertama membagi ekonomi di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Dan Weber berbicara dengan istilah yang sangat netral. Tetapi tujuan utamanya seperti yang kamu tahu, dia mengatakan semua ini adalah bidang yang berbeda, adalah untuk menyatakan bahwa ekonomi secara khusus harus bersifat otonom. Dan mengapa demikian? Karena kira-kira pada masa inilah mulai terlihat kehadiran kelas pekerja yang terorganisir. Yang harus diberitahu, sebelum kelas pekerja terorganisir muncul, tidak ada yang peduli jika negara campur tangan dalam ekonomi. Karena negara campur tangan untuk keluarga bisnis. Kalau sekarang, abad kerja, sekarang na kami ingin reformasi yang intunggang kalau mau tunggu maka omit hadling bridge ditha. Oh, mekanisme ekonomi tidak tuh pagilhat. The workings of the economy shouldn't be interfered with. And so what better theory was there? So anyway, jadi teori apa yang lebih baik dari itu? Jadi begini, Anda paham maksudnya. Dan yang terjadi adalah Marx pada dasarnya akhirnya berkompromi dengan hal ini. Tentu saja mereka selalu mengkritik ekonomi neoklasik karena mengabaikan eksploitasi dan hal-hal semacam itu. Tapi untuk hal-hal lainnya, mereka pada dasarnya mengatakan bahwa Marxisme dan ekonomi neoklasik bisa dibuat berjalan bersama. Dan inilah yang kemudian melahirkan, seperti yang saya katakan, ekonomi Marxis, yang menyatakan bahwa analisis nilai Marxis tidak berhasil, tidak ada masalah permintaan, Marx salah tentang penurunan laba, dan secara umum tentang kontradiksi. Jadi sebenarnya kita punya Marxisme di sini, yang telah kehilangan keterkaitannya dengan analisis asli Marx. Jadi ini berbeda dari Marxisme. Sekarang, jika kita membahas hubungan internasional dan ekonomi politik internasional, hubungan internasional berpartisipasi dalam apa yang saya sebut sebagai pembagian kerja ilmiah sosial, di mana kita mempelajari semua hal ini secara terpisah. Jadi kita mempelajari hubungan internasional sebagai tindakan politik negara-negara. Saat ini istilah geoekonomi dan geopolitik menjadi sangat populer, namun tentu saja itu mengasumsikan bahwa kedua hal ini bisa dipelajari secara terpisah, padahal sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan, yaitu ekonomi politik. Dan ketika Anda melihatnya di tingkat internasional, saya berani mengatakan kita seharusnya menyebutnya ekonomi geopolitik. Jadi itulah yang kami pelajari. Dan satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan tentang ini adalah selain membagi studi tentang masyarakat ke dalam disiplin-disiplin yang terpisah, ada kerugian lain yang terjadi dengan munculnya ilmu-ilmu sosial modern. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir secara historis. Maksudnya berpikir tentang perubahan, bagaimana dunia telah berubah. Jadi ilmu-ilmu sosial cenderung mengabadikan yang modern, yaitu sistem sosial kapitalis, yang berarti kita tidak pernah mencari tahu bagaimana sistem itu berubah. Kapitalisme dianggap sama saja, kurang lebih. Masyarakat dianggap sama saja. Masyarakat modern juga sama. Dan menurut saya, karena itu, kita tidak bisa memikirkannya. Hubungan internasional sebagai bagian dari pembagian kerja ilmiah sosial ini hanya memikirkan hubungan antar negara daripada melihat dasar material yang mendasari hubungan-hubungan tersebut. Ekonomi politik internasional awalnya muncul, alasan kemunculannya adalah ia muncul pada tahun 1970-an, dan alasannya adalah karena ada pemisahan buatan antara ekonomi dan politik. Dan mereka ingin menyatukannya, namun kenyataannya mereka tidak pernah berhasil melakukannya. Jadi pada dasarnya,
Mereka mengasumsikan penjelasan ekonomi neoklasik, yaitu ekonomi dunia, ekonomi kapitalis, berfungsi secara harmonis dan luar biasa, dan pada akhirnya kita akan menguasai dunia. Dunia itu datar, dan seterusnya. Pemahaman semacam ini tetap menjadi inti, dan politik hanya dimasukkan ketika Anda ingin menjelaskan mengapa sesuatu berjalan salah karenanya. Jadi politik dipandang sebagai campur tangan terhadap ekonomi, sesuatu yang seharusnya tidak diizinkan, tidak diinginkan, dan pada akhirnya sia-sia. Anda tahu, Anda bahkan bisa merujuk pada poin-poin Albert Hirschman, kebalikan, kesia-siaan, bahaya. Jika politik ikut campur, Anda akan mendapatkan hasil yang menyimpang. Dan tentu saja, hubungan internasional juga secara umum menganggap gagasan tentang ekonomi dunia dan ekonomi domestik yang berjalan lancar sebagai sesuatu yang sudah pasti. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah mencoba memahami mengapa negara-negara melakukan intervensi. Hal ini paling jelas terlihat tentu saja dalam model liberal, tetapi saya meragukan bahwa bahkan model realis pun benar-benar dapat bekerja karena tidak mempertimbangkan kepentingan material. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum membahas apa yang dilakukan oleh ekonomi geopolitik adalah bahwa sebagai konsekuensi, sebagian dari kebijakan rekonsiliasi teoretis dengan ekonomi neoklasik, Marx dikatakan hanya menelaah hubungan antar kelas dan menganggap kelas sebagai satu-satunya agen sejarah. Namun sebenarnya jika Anda melihat Marx, dan saya sudah sering melakukannya serta menyoroti hal ini, dia menganggap baik kelas maupun bangsa sebagai agen sejarah yang setara, berdampingan. Dia juga berpendapat bahwa eksploitasi satu kelas oleh kelas lain harus dipahami berdampingan dengan eksploitasi satu bangsa oleh bangsa lain. Jadi, pemahaman yang akurat dan tentu saja pemahaman Marxis tentang hubungan internasional di era kapital, sejak kapitalisme dimulai, harus berakar pada pemahaman tentang imperialisme. Karena mereka berasumsi, seperti yang Anda lihat dalam pemahaman Marx, imperialisme muncul karena kontradiksi kapitalisme. Untuk mengelola kontradiksi ini, negara dapat melakukan dua jenis tindakan. Mereka dapat mengelola kapitalisme secara domestik dengan berbagai cara, mengaturnya, menyelamatkannya, dan sebagainya. Dan mereka mencoba mengeksternalisasi biaya dari kontradiksi kapitalisme ke wilayah-wilayah yang ditundukkan, baik wilayah itu secara formal merdeka atau tidak. Jadi, imperialisme harus ditempatkan di inti permasalahan. Tetapi Anda akan melihat bahwa imperialisme tidak menjadi inti dalam hubungan internasional, tidak menjadi inti dalam ekonomi politik internasional, dan sebagainya. Tidak peduli aliran manapun dari disiplin ini yang Anda lihat. No matter which flavor of these disciplines you look at. So geopolitical economy wants to correct. Jadi ekonomi geopolitik ingin mengoreksi baik Marxisme maupun wacana arus utama hubungan internasional dan ekonomi politik internasional untuk mencapai pemahaman yang lebih akurat di mana imperialisme menjadi pusatnya. Lalu ada satu hal lagi, yaitu bahwa tentu saja dominasi tidak pernah diterima dengan sukarela oleh mereka yang didominasi. Mereka yang bisa melawan akan melawan. Jadi bukan hanya soal imperialisme, juga dialektika antara imperialisme dan temporia, subsubstansi benar timbangan ekonomi. Substance of which is actually economic development. Karena imperialisme pada dasarnya, karena ia berusaha dengan berbagai cara memaksakan biaya pengelolaan kontradiksi kapitalisme inti ke wilayah-wilayah yang ditundukkan, dengan demikian menolak kemungkinan bagi wilayah-wilayah tersebut untuk berkembang. Namun, di mana negara-negara mampu, mereka telah melakukan perlawanan. Jadi jika Anda melihat industrialisasi Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang yang terjadi di balik tembok proteksionis melalui negara pembangunan, dan sebagainya. Hal ini pada saat itu dipahami oleh para teoretikus seperti
Friedrich List, Henry Carey, dan lain-lain sebagai sesuatu yang diperlukan di dunia yang didominasi oleh supremasi industri Inggris. Jika Anda ingin mengindustrialisasi negara Anda di dunia di mana Inggris yang sudah menguasai industri, Anda tidak bisa melakukannya tanpa melindungi negara Anda. Jadi, industrialisasi ini merupakan, seperti yang Anda tahu, contoh pertama dari industrialisasi semacam itu. Namun, mereka mampu menempuh jalur industrialisasi kapitalis karena masih ada wilayah-wilayah yang bisa dikuasai, bisa dijadikan bawahan. Dan tentu saja persaingan imperialis untuk memperebutkan wilayah pada akhirnya menyebabkan Perang Dunia Pertama, sebuah krisis besar bagi imperialisme sekaligus kapitalisme. Namun setelah itu, tidak mengherankan jika Anda melihat upaya sosialis ini pertama melakukan industrialisasi bentuk Uni Soviet. Perkembangan kapitalis sudah tumbuh mungket lalu sudah tinggi negara-negara tersebut. Capitalist development was not possible for these countries, and it is not a surprise that barring exceptions. Dan tidak mengherankan bahwa kecuali beberapa pengecualian seperti Korea Selatan dan Taiwan yang merupakan negara garis depan bagi Barat melawan komunisme dan karena itu mendapat perlakuan khusus, satu-satunya negara yang mampu mencapai tingkat pembangunan yang sebanding, tingkat kenyamanan material yang sebanding bagi rakyatnya adalah negara-negara sosialis yang sebanding dengan Barat, yaitu Uni Soviet pada masanya dan tentu saja Tiongkok saat ini yang masih jauh dari itu tetapi tetap bergerak ke arah tersebut. Jadi ekonomi geopolitik melihat motor dari hubungan internasional kapitalis atau seperti yang Marx sebut dalam ungkapan yang luar biasa, hubungan antar bangsa-bangsa produsen. Hubungan antar bangsa-bangsa produsen. Dia tidak mengatakan hubungan negara-negara kapitalis karena dia sebenarnya menyadari masih banyak negara yang belum kapitalis. Dan dia juga, seperti yang kita tahu, membayangkan kemungkinan bahwa beberapa negara bisa menjadi sosialis tanpa harus sepenuhnya menjadi kapitalis. Jadi, hubungan antar negara produsen, cara terbaik untuk memahaminya adalah dengan memahami kapitalisme, logika imperialisme, dan perlawanan anti-imperialis. Dan itulah inti dari bagaimana kita seharusnya, itulah inti teoretis dari bagaimana kita seharusnya memahami hubungan internasional di era kapital. Tapi hal ini tidak terlihat dalam studi hubungan internasional, tidak terlihat dalam ekonomi politik internasional, dan juga tidak terlihat dalam sebagian besar yang dianggap sebagai Marxisme. Jadi inilah panggilan dari ekonomi geopolitik. Itu sangat menarik. Dan dengan imperialisme dalam konteks ini, Anda tidak hanya merujuk pada kekaisaran klasik, seperti versi Inggris dengan mahkotanya, yang kemudian memberikan wilayah-wilayah kekuasaannya, dan pada dasarnya, versi feodalisme yang telah berevolusi. Tapi Anda mungkin maksudkan struktur kekuasaan di mana pusat-pusat ekonomi kemudian mengendalikan wilayah pinggiran dan pinggiran yang terus meluas. Apakah itu maksud Anda? Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik. Apa yang saya maksud dengan imperialisme? Terutama di saat, seperti yang Anda tahu, kita sedang berbicara di sini pada hari kemenangan di Eropa, yang sedang dirayakan di Inggris hari ini. Besok, Rusia akan merayakannya juga, saya yakin, dengan pemahaman sejarah yang sangat berbeda. Dan kedua pemahaman sejarah ini telah semakin berseberangan. Istilah imperialisme, serta penggunaan dan penyalahgunaannya, telah menjadi inti dari berita hot itu, bahwa misalnya Rusia itu imperialis, Tiongkok itu imperialis, diasumsikan bahwa setiap kekuatan besar itu imperialis, padahal tidak demikian. Secara historis yang telah kita lihat adalah hal lain tentang ekonomi geopolitik. Adalah bahwa tidak seperti banyak arus pemikiran kritis lain yang mengklaim diri suka menonjolkan betapa radikalnya mereka dengan mengatakan imperialisme akan bertahan selamanya dan itu mengerikan serta melakukan hal-hal yang mengerikan. Yang saya tekankan adalah bahwa imperialisme telah mengalami penurunan setelah 1914. Tahun 1914 adalah puncaknya. Lalu terjadi krisis besar selama 30 tahun, seperti yang disebut Arno Meyer dari 1914 hingga 1945 dan periode setelahnya.
Dan tentu saja, imperialisme telah menurun, tidak secepat yang saya inginkan atau mungkin yang Anda inginkan, tapi jelas menurun. Memang ada gangguan. Tahun 1980-an dan 1990-an tampak seperti Anda tahu, kekuatan negara-negara imperialis tumbuh sangat pesat. The imperialist countries was growing quite massively, but still in the long run it has been declining. Namun tetap saja dalam jangka panjang hal itu terus menurun. Dan saya membahas ini karena, maaf saya tadi kehilangan alur pikiran. Apa tadi? Ya, imperialisme. Jadi saya membahas ini karena pada dasarnya memang ada kekaisaran di masa lalu, ada kekaisaran Romawi, ada kekaisaran yang lebih dekat, kekaisaran Spanyol dan Portugis. Tapi menurut saya dengan munculnya kapitalisme, khususnya kapitalisme industri di pojok barat Eropa, Anda mulai melihat jenis imperialisme yang sangat berbeda. Dan itulah imperialisme yang saya maksud. Itu adalah imperialisme yang bukan lagi pilihan bagi kekuatan imperialis. Itu menjadi sebuah keharusan karena kontradiksi kapitalisme. Anda harus mencari pasar. Pada akhirnya Anda harus mencari tempat untuk menanamkan modal. Anda harus menemukan tenaga kerja murah. Anda harus menemukan bahan baku murah. Dan semua hal ini menjadi sebuah keharusan. Kekuatan imperialis di awal abad ke-20 menjelang Perang Dunia Pertama sangatlah gamblang. Mereka berkata, kita perlu memiliki wilayah ekonomi, karena tanpa itu Anda tidak bisa berkembang. Dan omong-omong sejak awal mula kapitalisme, Anda juga mulai melihat adanya teorisasi. Jadi, beberapa waktu lalu, saya melakukan presentasi singkat tentang Kant, karyanya Perdamaian Abadi. Dan Anda tahu, kita menganggap dokumen itu sebagai tulisan yang sangat baik hati di mana menganjurkan perdamaian abadi. Namun jika Anda benar-benar membacanya dengan saksama, yang dia katakan adalah bahwa perdamaian abadi hanya bisa terjadi di antara negara-negara yang menerima masyarakat sipil, yang menerima peradaban modern, dan bahwa negara lain manapun dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap yang beradab, sehingga yang beradab pada dasarnya diizinkan untuk mencoba memusnahkan mereka. Jadi pada dasarnya itu adalah deklarasi perang terbuka terhadap negara manapun yang berkata, tidak, kami tidak ingin mengikuti jalan masyarakat sipil Anda, yaitu kapitalis. Kami ingin mengatur perekonomian kami sendiri dengan cara kami sendiri. Dan tentu saja ini menjadi isu besar pada saat itu karena ada banyak bagian dunia di mana ekspansi barat menghadapi perlawanan dari penduduk asli yang berkata, kami tidak membutuhkan kalian. Tiongkok adalah contoh yang sangat jelas. Kaisar Tiongkok berkata kepada orang barat yang datang ke sana, kami tidak membutuhkan apapun yang kalian miliki. Jadi awalnya baik Tiongkok maupun India, tetapi tentu saja Tiongkok yang paling menonjol untuk waktu yang paling lama, pada dasarnya kekuatan barat mengalami defisit perdagangan, yang berarti mereka mengalami pengurasan logam mulia ke Tiongkok dan sebagainya. Karena itulah yang harus mereka gunakan untuk membayar jika mereka tidak memiliki barang untuk diperdagangkan. Jadi intinya adalah negara-negara ini harus dipaksa untuk membuka diri. Tiongkok harus dipaksa untuk membuka diri. Setiap bagian lain di dunia juga harus dipaksa untuk membuka diri. Nah, inilah jenis imperialisme yang saya maksud. Saya tidak sedang membicarakan misalnya Kekaisaran Austro-Hungaria atau Kekaisaran Ottoman. Ya, dinamika internalnya juga harus kepahami. Oke, saya tidak mengatakan bahwa sudah perlu memahaminya. Dinamika mereka sama. Benar, benar. Jadi maksud Anda, saya rasa banyak orang akan mengaitkan apa yang Anda katakan dengan perilaku neokolonial, bukan? Masuk ke negara-negara yang secara nominal berdaulat, tapi kemudian mencoba memaksakan struktur ekonomi tertentu kepada mereka, yang pada akhirnya membuat mereka menjadi tergantung. Dan pada dasarnya, Anda mendapatkan bahan baku murah dan tenaga kerja murah dari sana. Tapi seluruh sistem tarisu, yang menguntungkan, sebenarnya terjadi di negara asal. Dan diswismod through Timilbon. Ya, jadi Anda tahu, Anda benar sekali tentu saja. Tapi izinkan saya mundur beberapa langkah lagi untuk menjelaskan bagaimana saya mengusulkan kita seharusnya memandang hal ini. Jadi
Anda tahu, dalam beberapa waktu terakhir kita telah melihat dominasi cara-cara tertentu dalam memandang dunia. Misalnya bagaimana ekonomi dunia bekerja. Salah satu paradigma yang ada adalah globalisasi. Bahwa Anda tahu, hubungan pasar menyebar kemana-mana dan dunia menjadi tanpa batas dan seterusnya. Pasar mengatur ekonomi dunia sedikit mulus. Populer nih ke Amerika Serikat. Another paradigm has been that of US hegemony. So in that a leading state, namely Jadi dalam hal ini, sebuah negara terdepan yaitu saat ini AS, di masa lalu Inggris, mungkin jika mengikuti Wallerstein, Belanda dan sebelumnya, jika mengikuti Arrighi, Genoa dan negara kota Italia dan seterusnya, baiklah, Anda bisa membuat narasi-narasi seperti itu. Namun inti dari kedua narasi tersebut adalah apakah ekonomi dunia dipersatukan secara mulus oleh pasar atau dipersatukan secara mulus oleh negara terdepan, hasilnya tetap sama. Ekonomi dunia dipersatukan secara mulus, batas negara tidak penting. Inilah yang disebut Friedrich List sebagai pandangan kosmopolitan tentang ekonomi dunia, yang sangat ia tentang, karena menurutnya Jerman tidak bisa melakukan industrialisasi. Dan omong-omong, ia mempelajari hal ini dari Alexander Hamilton. And by the way, he learned this from Alexander Hamilton. If you read his report on manufactures, Jika Anda membaca laporannya tentang para produsen, semuanya ada di sana. Jadi, karena Friedrich List pada dasarnya mencetuskan gagasan tentang ekonomi nasional, apa itu? Bukunya berjudul Sistem Nasional Ekonomi Politik, yang ia lawankan dengan ekonomi politik perdagangan bebas. Sekarang kita bisa membahas kesalahpahaman di sana, tetapi intinya adalah bahwa Jerman tidak bisa menerima doktrin perdagangan bebas. Yang menguntungkan Jerman adalah pemahaman bahwa proteksi industri baru dan sebagainya adalah jalur menuju pembangunannya, seperti yang dipahami Alexander Hamilton dan seterusnya. Friedrich List menyebut gagasan perdagangan bebas, dunia tanpa batas, Anda tahu, gagasan dunia itu datar yang masih ada hingga kini, sebagai kosmopolitan. Dan ia mengatakan bahwa gagasan-gagasan ini harus ditolak. Dan ini sangat menarik. Seperti yang saya katakan, imperialisme perlu membuka bagian dunia lainnya untuk melayani kebutuhannya sendiri. Kebutuhan dunia lainnya seperti yang Anda tahu bersifat kontradiktif. Di satu sisi, bagian dunia lainnya atau koloni, apapun sebutannya, perlu cukup kaya untuk membeli kelebihan komoditas dan menerima kelebihan modalnya. Di sisi lain, mereka harus cukup miskin untuk menyediakan tenaga kerja murah dan bahan baku murah, apapun itu. Tapi intinya adalah kosmopolitan dan politik politik karena globalisasi, semuanya ideologi imperialisme. Mereka ingin membuka ekonomi dunia lainnya. Sementara ideologi seperti yang dikemukakan List, dan perlu dicatat, saya tidak sepenuhnya mendukung List, dia cukup rasis dan sebagainya, tetapi gagasan bahwa segala bentuk pembangunan tidak akan terjadi hanya dengan penerapan aturan perdagangan liberal dan sejenisnya, bahwa aturan-aturan itu justru akan menghasilkan ketundukan ekonomi, akan menghasilkan keterbelakangan ekonomi. Yang dibutuhkan adalah pemerintah yang mampu menjalankan rencana industrialisasi seperti yang terlihat di Jerman dan Amerika Serikat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti yang terlihat di Tiongkok saat ini, dan negara-negara industrialisasi paling sukses saat ini. Mereka telah melakukan intervensi negara secara luas, perlindungan yang ekstensif. Justru karena tanpa itu, pembangunan tidak akan terjadi. Ya, banyak negara akan gagal. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang tepat, jika Anda tidak memiliki birokrasi yang memadai, jika Anda tidak memiliki kapasitas politik untuk menjalankan program ini, Anda akan gagal. Namun tanpa program seperti itu, tidak akan ada keberhasilan. Jadi meskipun sejarah negara-negara berkembang dipenuhi dengan kegagalan dari upaya semacam ini, satu-satunya yang berhasil adalah yang menempuh cara seperti ini. Anda tidak bisa melihat tanpa memecahkan telur, tapi harus tidak memecahkan banyak telur sebelum mendapatkan omelet. Itu Hutsi, rala itselaka. Bagaimanapun pun, intinya adalah kembali ke poin Anda. Neokolonia masa ini persis seperti itu. Dan Anda tahu, Ha Jun Cheng adalah penulis yang menarik dan dia juga mengambil ini dari List. And he takes this also from List. You know, List said
Anda tahu, List mengatakan hal itu karena ideologi perdagangan bebas sangat dominan pada pertengahan tahun 1800-an. Pada pertengahan 1840-an, Inggris telah mencabut Corn Laws dan sebagainya. Jadi List pada dasarnya mengatakan bahwa ideologi perdagangan bebas ini sebenarnya bentuk dari menendang tangga. Tangga yang digunakan Inggris untuk naik, yang juga merupakan tangga proteksi dan lain-lain, adalah tangga yang harus dinaiki oleh setiap negara yang sedang berkembang dengan sukses. Jadi, Inggris sudah sampai di puncak, lalu menendang tangganya agar negara lain tidak bisa naik. Atau, dengan kata lain, List mengatakan, jangan lakukan apa yang diminta negara-negara barat kepada Anda, yaitu menerapkan perdagangan bebas dan pasar bebas. Lakukan apa yang sebenarnya mereka lakukan, yaitu industrialisasi iblek tembok proteksius yang banyak intervensi negara dan sebagainya. Itu adalah gagasan yang sangat baik dan sangat berguna, karena Anda tahu, hal yang menarik bagi saya juga adalah sepanjang sejarah melihat hal-hal yang pada masanya diterima secara universal. Dogma semacam itu bisa sangat menarik, karena hanya 400 atau 500 tahun kemudian, yang sebenarnya waktu yang sangat singkat, hal-hal itu terlihat bodoh, seperti omong kosong. Jika Anda memikirkan Eropa abad pertengahan, kepercayaan-kepercayaan konyol yang mereka miliki, mereka benar-benar membakar orang hidup-hidup karena dianggap percaya pada sihir dan hal-hal semacam itu. Tapi itu sudah menjadi hal yang lumrah, bukan? Dan surga serta neraka, hal-hal itu juga sudah dianggap pasti. Jika Anda mempertanyakannya, Anda dianggap gila. Dan jika Anda melihat hari ini, banyak hal yang diterima begitu saja. Misalnya ekonomi. Seperti yang Anda tunjukkan dengan tepat, ekonomi dan politik dipandang sebagai entitas yang terpisah. Tetapi ada juga hal-hal lain, seperti gagasan bahwa utang harus dibayar kembali, dan bahwa utang pemerintah harus dibayar kembali. Banyak orang, termasuk mereka yang aktif di YouTube dan sangat kritis terhadap apa yang terjadi di AS, pada saat yang sama, juga memiliki keyakinan yang sangat menarik terhadap nilai intrinsik emas, yang menurut saya menarik dengan sendirinya. Lalu ada juga yang lain, seperti MMT tentu saja, yang menentang gagasan ini. Namun saya akan mengatakan bahwa kaum Marxis juga harus memiliki pemahaman yang sangat bernuansa tentang peran uang. Dan hal lain adalah bahwa banyak orang, dan ini adalah kritik terhadap dunia akademis, bahwa dunia akademis entah bagaimana berhasil memisahkan ekonomi dari ilmu sosial lainnya, dalam arti bahwa ekonomi tidak lagi dipandang sebagai ilmu perilaku. Ekonomi hampir diperlakukan seperti fisika, seperti ilmu alam, dan kecenderungan teori ekonomi neoklasik untuk menampilkan dirinya dengan data, dorongan menuju analitik dan kumpulan data besar, dan analisis kuantitatif, maksud saya, itu semua baik-baik saja, dan mungkin ada analisis yang bagus yang bisa didapat dari situ. Tapi pada akhirnya, ekonomi adalah ilmu perilaku yang mencoba memahami bagaimana sebuah sistem sosial bekerja. Bagaimana pendapatmu tentang dogma-dogma ini? Ini adalah Demi Tuhan, terima kasih pertanyaan besar. Tadi Anda perhatikan emas. Dia dalam harganya pengen pun Skype hanya cuma itu. Katakanlah dogma economica atau dogma-dogma ninathet. Ya, tentu. Tapi izinkan saya membahas seluruh isu ilmu sosial dan individualisme metodologis dalam ilmu sosial. Jadi ini adalah isu lain. Kritik saya sebelumnya terhadap ilmu sosial tadi hanya secara garis besar saja. Tapi poin penting lainnya adalah bahwa sebagian besar ilmu sosial cenderung memandang masyarakat sebagai semacam agregat, bahwa tindakan sosial adalah gabungan dari tindakan-tindakan individu. Jadi misalnya, jika ada 100 orang dalam masyarakat, maka makanan mereka lah tindakan sosial. Historis kene bawon si Human beings don't act as individuals alone. We always act as members of social groups. Kita selalu bertindak sebagai anggota kelompok sosial. Baik kita sadari atau tidak,
karena kita pertama-tama lahir dalam kelompok sosial. Kita hanya bisa bertahan hidup karena kita berada dalam kelompok sosial. Ekonomi politik memahami hal itu. Dalam ekonomi politik, bahkan pada Smith atau Ricardo yang bertindak bukanlah individu, melainkan kelas-kelas. Dan tentu saja bangsa dan komunitas juga bertindak dan seterusnya. Saya akan mengatakan bahwa individualisme metodologis yang Anda lihat itu tidak dapat diterima. Ada seluruh persoalan tentang struktur dan agensi. Tentu saja itu tidak berarti individu tidak memiliki kebebasan, bahwa manusia tidak bisa bertindak untuk mengubah sejarah, meskipun semua politik adalah aksi kolektif. Itu bukan tindakan individu. Individu tidak mengubah dunia. Jadi intinya, seperti yang dikatakan Marx, kolektivitas manusia bisa mengubah dunia. Mereka punya kebebasan tertentu dalam mengubah dunia, tetapi selalu ada batasan yang diberikan secara historis. Anda tahu, ada ungkapan terkenal disebutkan dalam bahasa Jerman bahwa manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi mereka tidak selalu membuatnya dalam keadaan yang mereka pilih sendiri. Jadi mereka selalu harus bertindak di atas medan sejarah yang sudah ada. Berarti Anda punya pilihan, tetapi pilihan Anda dibatasi oleh medan itu. Dan tentu saja maksimalkan pilihan Anda sehingga Anda bahkan tidak memiliki batasan-batasan yang Anda warisi dari dulu. Dan jika dengan bijak tidak sedemikian rupa batasan Anda menolak kepuasan batik itu menabraknya dan dikalahin keluaran. Itulah sebabnya berpikir secara historis sangat penting. Dan Anda benar sekali. Ideologi muncul dari berbagai sumber. Anda tahu, gagasan bahwa ekonomi itu terpisah, bahwa semuanya tentang individu. Tidak, ini bukan hanya tentang individu. Tentu saja, individu itu penting. Akan jadi seperti apa masyarakat kita jika individu tidak penting? Tapi pada akhirnya ini tentang masyarakat. Individu hanya bisa berkembang dalam masyarakat. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan menciptakan masyarakat di mana individu bisa berkembang? Tetapi kita tidak izinkan untuk menanyakannya. Semuanya disederhanakan menjadi konsep kebebasan individu yang sangat simplistik. Jika seluruh masyarakat benar-benar hanya merupakan jumlah dari bagian-bagiannya, pendekatan seperti itu juga tidak memberikan ruang bagi sifat-sifat emergen. Dan menurut saya, semakin saya mempelajari dunia internasional, semakin penting bagi kita untuk memahami negara-negara ini, misalnya bukan hanya sebagai versi besar dari Donald Trump dan Xi Jinping, tetapi sebagai makhluk yang bekerja dengan caranya sendiri. Bukan karena mereka memiliki kehendak sendiri, tetapi karena perilaku itu muncul dari cara entitas-entitas individu berinteraksi satu sama lain. Dan itu bisa sangat berbeda dari keinginan masing-masing entitas tersebut. Bagaimana pendekatan Anda menghadapi kompleksitas? Saya tidak akan menggunakan kata binatang ketika mendeskripsikan negara atau kekuatan sosial yang saling berinteraksi. Menurut saya, itu hampir memberikan nuansa Freudian secara praktis. Yang menarik juga, karena saya sebenarnya ingin membawa Freud dengan cara yang berbeda. Jadi, pertama-tama mari kita bahas poin Anda. Masyarakat adalah jumlah dari bagian-bagiannya. Tentu saja masyarakat dari bagian-bagiannya. Tapi pertanyaannya, apakah bagian-bagian itu individu atau kelompok sosial? Apa mereka kelas, kelompok, komunitas, agama, dan sebagainya yang nyata dalam berbagai cara berbeda? Jadi itu hal pertama ya. Kedua, karena jika mereka hanyalah individu, maka seperti yang Anda katakan, sifat-sifat emergen itu hanya akan muncul dari alam bawah sadar. Karena jika tidak, tindakan sadar Anda sudah dijelaskan oleh ilmu sosial. Jadi kemudian Anda akan melakukan semacam psikoanalisis. Namun menurut saya, psikoanalisis itu menarik dengan caranya sendiri. Cara saya memikirkannya pertama-tama adalah saya percaya bahwa semua masyarakat dan manusia layak dihormati. Maksud saya meskipun dari hari ini seluruh merasa kepemimpinan Trump, seluruh dunia merasa terhormat terkuman dengan kanya itu orang Amerika hati terdelti. Coba kan? Pada saat yang sama seharusnya kita bisa memahami bahwa
Pada tingkat tertentu, keinginan orang Amerika, atau setidaknya mayoritas dari mereka yang memilih di Amerika Serikat, untuk menolak jenis globalisme yang dipromosikan oleh pemerintahan Biden adalah sesuatu yang sehat. Maksud saya, globalisme itu telah menyebabkan banyak kerusakan. Dalam buku saya Geopolitical Economy, salah satu penekanan saya adalah bahwa upaya Amerika Serikat tentu pendakigapan, yang pada akhirnya hanya sebatas upaya, tidak benar-benar tercapai, tidak upaya yang merugikan ekonomi komersial ini signifikan. But this attempt cost the American economy a lot. It was responsible for its deindustrialization. Itu bertanggung jawab atas deindustrialisasi dan sebagainya. Jadi saya pikir ada keinginan yang sehat untuk sesuatu yang lebih baik. Kelas pekerja Amerika sama sekali tidak dalam kondisi baik, jadi ada keinginan yang sehat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan terpilihnya Trump hanyalah akibat dari fakta bahwa selama beberapa dekade terakhir, 4 atau 5 dekade dan lebih, dalam wacana barat, kelompok kiri telah diserang dengan sangat keras, begitu benar-benar diberantas. Sebagai sehat seharusnya ada kesempatan bagi kekuatan kiri yang koheren mengambil alih kekuasaan untuk mengatakan kepada rakyat Amerika, upaya menjadi imperialis utama dan ditentang gagal. This attempt to be the world's imperialist in chief has failed. It has cost us a lot. It's time we settle down. Sudah saatnya kita menetap sebagai kekuatan yang makmur, tetapi bukan kekuatan yang dominan, bukan dalam bentuk kekuatan hegemonik apapun, dan menjalin hubungan yang kooperatif dengan masyarakat lain di dunia, bukan hubungan yang didasarkan pada dominasi dan subordinasi. Kekuatan semacam itu belum diizinkan untuk muncul. Maksud saya, Jill Stein yang saya coba bantu, tapi mereka begitu terjebak dalam upaya mendapatkan akses ke surat suara, sehingga tidak punya waktu untuk diskusi kebijakan seperti yang saya bersama Michael Hudson dan beberapa orang lain siap tawarkan. Kami sesekali berbincang, tapi itu Anda tahu terbatas. Tapi intinya adalah bahwa kekuatan-kekuatan seperti itu benar-benar dipadamkan. Tahukah Anda, begitu Partai Demokrat mengetahui bahwa Jill Stein bisa menjadi ancaman di berbagai tempat, mereka melakukan segala cara untuk menghalangi dia mendapatkan akses ke surat suara. Jadi di negara bagian besar, seperti New York misalnya, dia memang ada di surat suara, tapi Anda harus menuliskan namanya sendiri. Maksud saya ini benar-benar konyol. Inilah tingkat penghalangan yang terjadi. Dan jenis penghalangan serupa juga diterapkan di seluruh dunia terhadap kelompok kiri yang koheren. Jadi saya akan mengatakan bahwa hal ini akan merugikan dunia. Ini akan buat transisi menuju dunia yang lebih adil, dunia yang lebih baik, apapun sebutannya menjadi jauh lebih sulit. Tapi ini adalah sesuatu yang harus terjadi, karena tanpa itu, umat manusia tidak punya banyak harapan. Because without it, humanity hasn't got much of a chance. Tidak. Maksud saya, kita melihat sekarang bagaimana salah satu ancaman terbesar terhadap kesejahteraan fisik kita, bukan karena perang, justru berasal dari Amerika Serikat dengan semua persenjataan yang dimilikinya, dengan kompleks militer industri yang, demi alasan ekonomi, memiliki semua insentif untuk menggunakan alat-alat perang itu dan mengerahkan mereka ke luar negeri, bukan? Dan bagaimana itu, secara nominal, adalah masyarakat terkaya di dunia. Dan Jimmy Dore tidak pernah bosan mengingatkan kita bahwa ada orang-orang tunawisma yang tidur di bawah setiap jembatan di Amerika Serikat. Dan mereka bahkan tidak lagi memperbaiki jembatan-jembatan itu. Dan pengosongan, tentu saja, kapasitas industri Amerika Serikat, yang menurut saya, dan saya setuju dengan Anda, Donald Trump secara akurat menunjukkan sebagai masalah bagi Amerika Serikat, juga sebagian besar disebabkan oleh proses finansialisasi dan sebagainya. Dan bagaimana hal ini kemudian menjadi kekerasan massal. Saya pikir itu adalah isu besar yang harus kita tangani. Dan saya cukup yakin Anda pasti punya pemikiran tentang hal ini. Bagaimana proses ini mengarah pada kekerasan, kan? Dari imperialisme. From imperialism. Gosh, okay, so first of all, let me say Aduh, that, oke.
Jadi pertama-tama izinkan saya mengatakan bahwa seperti yang Anda katakan, ya, Amerika Serikat saat ini pada dasarnya dalam hal manufaktur adalah kekuatan yang menurun. Ada 3 atau 4 jenis industri atau 3 atau 4 jenis aktivitas ekonomi yang sangat menonjol di sana. Salah satunya adalah kompleks industri militer. Yang kedua adalah sektor FIRE, yaitu keuangan, asuransi, dan properti yang omong-omong juga dihitung sangat berbeda dalam PDB-AS. Jadi, besarnya sektor FIRE di Amerika Serikat juga cenderung melebih-lebihkan PDB-AS. Itu membuat PDB-AS tampak lebih besar dari seharusnya. Jadi, kita punya situasi di mana, karena itu Anda mengatakan ini adalah negara terkaya di dunia. Namun sebenarnya, jika Anda menghitung ulang, saya yakin Anda akan memiliki gambaran yang jauh lebih realistis tentang kekayaan AS, bisa dibilang begitu. Bagaimanapun, ada kompleks militer industri, ada sektor FIRE, ada sektor farmasi yang bergantung pada hak kekayaan intelektual, dan seterusnya. Dan ada juga sektor TI. Jadi inilah 4 sektor tersebut, dan semuanya membutuhkan AS untuk memaksakan kehendaknya pada seluruh dunia. Dalam hal misalnya, membuat negara lain membeli senjata, damit modal atau menjaga segala modal bebas dan menerima hak kekayaan intelektual dan seterusnya. Itu tentu saja sebagian yang membuat Amerika Serikat menjadi imperialis. Namun jika Anda melihat sejarah panjang Amerika Serikat, sejarawan kritis telah menunjukkan bahwa baik dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat tidak bergabung dalam perang karena Lusitania ditenggelamkan atau Pearl Harbor diserang atau alasan lainnya. Amerika Serikat justru bergabung dalam perang tepat pada saat tersebut benar-benar membawa AS keluar dari masa depresi. Dalam kasus Perang Dunia Kedua adalah depresi besar. Karena tiba-tiba negara-negara Eropa mulai memesan semakin banyak barang dari Amerika Serikat. Karena untuk berperang dibutuhkan banyak hal, bukan hanya senjata, tetapi juga makanan, amunisi, dan lain sebagainya. Jadi ekonomi Amerika Serikat keluar dari resesi karena Eropa 2 kali terlibat perang. Dan Amerika Serikat baru menyatakan perang pada saat di mana tidak menyatakan perang justru akan membahayakan arus barang ini. Ekonomi besar karena negara Eropa Amerika Serikat kemudian mampu menjamin kredit, memberi kredit ke negara lain. Backup credit and provide credit in other ways. And so this flow of credit continued and so on. Jadi aliran kredit ini terus berlanjut dan seterusnya. Dan tentu saja kita tahu bahwa pada akhir Perang Dunia Pertama, ketika mereka bertemu di Versailles, khususnya pihak Inggris, mengingatkan Amerika bahwa lihat, sebaiknya kalian menghapus utang perang kami. Kami dulu menghapus utang perang Austria yang terjadi selama Perang Napoleon, karena itu adalah perjuangan bersama. Apa artinya sedikit uang di antara sekutu? Namun Amerika Serikat membalas, tapi kami ikut perang sebagai sekutu. Kami ikut perang sebagai mitra. Kalian tetap berutang kami. Dan Anda tahu seluruh kisah yang terjadi. Anda tahu, Keynes, jika Anda membaca The Economic Consequences of the Peace, karya Keynes, lagi secara saksama, karena Keynes terlalu diplomatis untuk mengatakannya secara langsung, tapi pada dasarnya ia menyerukan agar semua kewajiban timbal balik yang menahan negara-negara itu dibakar habis. Anda tahu, Inggris dan Prancis berutang pada Amerika, dan karena Amerika tidak mau mengampuni utang mereka, maka mereka berkata, kalau begitu, dari Jerman. Dan terwaking lab, seluruh lingkaran September dari Jerman. Sudah here pesanan dalam good de Pierre Kaman kita mereka paman. Jadi ada seluruh peran keuangan selama masa perang. Dan bahkan saat itu seluruh sistem runtuh. Ada rencana Young dan rencana Dawes dan seterusnya untuk menghidupkannya kembali. Bagaimanapun, intinya adalah bahwa ini adalah Versailles, sering disebut sebagai penyelesaian Versailles. Penyelesaian Versailles sebenarnya menyelesaikan sangat sedikit, yang kemudian berarti bahwa Perang Dunia Kedua sangat terkait erat dengan Perang Dunia Pertama. Dan lagi karena, dan Anda tahu,
Amerika Serikat juga bersikeras untuk pembayaran. Karena Anda lihat ada elemen lain dari cerita yang tidak dipahami orang. Anda tahu teori tentang hegemoni AS tidak muncul begitu saja. Tapi teori itu juga hanya berasal dari ilmu sosial biasa, yaitu orang-orang yang melihat dunia dan berkata, kita punya hegemoni AS. Tidak, keinginan itu berasal dari hasrat yang mulai dipupuk oleh para elit penguasa AS pada awal abad ke-20, ketika mereka melihat kekuatan Inggris mulai melemah. Mereka memandang diri mereka sendiri pada dasarnya akan mengambil alih peran tersebut, mereplikasi atau meniru jenis dominasi yang pernah dinikmati Inggris pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan bahwa AS bukan Inggris yang akan menjalankan peran itu. Jadi, gagasan untuk mengambil alih tongkat estafet dari Inggris pada dedasnya sudah. Dan Amerika Serikat sangat senang mendapati dirinya pada akhir Perang Dunia Pertama menjadi kreditur dunia. Padahal sebelumnya AS adalah salah satu negara dengan utang terbesar di dunia. Jadi mereka berkata, tidak, kita harus mempertahankan posisi ini. Kita harus bersikeras bahwa kita adalah kreditur, kita berhak atas uang ini, dan hanya jika kita bersikeras pada hal ini, kita akan tetap menjadi kreditur dunia dan sebagainya. Jadi ini memang cerita panjang, tapi saya hanya ingin memberi gambaran. Jadi intervensi AS, dan jika Anda melihat fakta bahwa 2 kali Perang Dunia membawa AS keluar dari resesi atau depresi, dan juga dalam kedua kasus, ekonomi AS perang selama perang. Jadi, AS pun semua keuntungan dari perang, ekonomi booming, tanpa kerugian diserang di wilayahnya sendiri. Ini adalah fakta penting yang harus Anda ingat. Jadi pada akhir Perang Dunia Kedua, banyak orang berpikir bahwa Amerika Serikat pasti akan menjadi kekuatan dominan karena menyumbang setengah dari produksi dunia. Coba bayangkan, satu ekonomi menghasilkan sebanyak seluruh dunia lainnya jika digabungkan. Ini tidak terjadi karena Amerika Serikat memiliki dinamisme produksi yang luar biasa, atau hanya karena ia adalah ekonomi sebesar benua dengan perlindungan alami. Tidak, ini terjadi karena dalam 2 perang, negara-negara lain kehilangan kapasitas produksi, dan Amerika Serikat justru mendapatkannya. Inilah kuncinya. Dan inilah pentingnya berpikir secara historis juga. Kita harus melihat apa yang benar-benar terjadi. Ini sangat menarik bagi saya, karena disinilah isu netralitas sangat berkaitan erat dengan bidang saya. Karena, Anda tahu, di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia Pertama, selama Perang Dunia Pertama, dan kemudian di Perang Dunia Kedua, ada 2 kelompok. Orang-orang yang tidak ingin terlibat perang adalah kaum netralis. Saat ini orang-orang ini, secara tidak hormat, disebut isolasionis. Amerika Serikat tidak pernah menjadi negara isolasionis. Tidak pernah. Orang-orang ini menyebut diri mereka netralis, karena mereka berpendapat bahwa kita seharusnya tidak terlibat. Dan mereka juga mengemukakan argumen ekonomi dan kapitalis, bahwa kita akan lebih diuntungkan dengan berdagang dengan kedua belah pihak, daripada berpihak pada salah satu. Namun, pada kedua masa itu, kelompok yang lainlah yang akhirnya menang. Dan cara bisa adhusbits mana dual pemerintahan, Wilson dan Roosevelt, stem untuk cari yang berbeda, terigdand and bring peace. They started off differently from how they ended and there was a shift. Dan memang terjadi pergeseran. Tapi pergeseran itu bukan lagi ke arah netralitas, melainkan sekarang mari kita terjun langsung ke dalam konflik. Dan terutama pada Perang Dunia Kedua, hal itu menjadi sangat jelas, juga dengan waktu terjadinya Piagam Atlantik dan sebagainya, yang terjadi tepat sebelum mereka benar-benar mulai terlibat. Pertanyaan terbesar bagi saya, masih bagaimana mereka bisa memastikan bahwa mereka sudah jelas bagi Amerika Serikat pada akhir November bahwa serangan Jepang sudah di ambang pintu. Itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah, di mana serangan itu akan terjadi? Dan mereka terkejut bahwa ternyata Pearl Harbor yang diserang bukan Filipina. Tapi dinamika inilah yang memungkinkan terjadinya perubahan psikologi masyarakat. Dan sampai hari ini, Pearl Harbor masih menjadi pelajaran penting, bukan? Oh, kalau kamu berusaha untuk tidak terlibat, itu justru akan jadi Wood. And embrace my through. What do you make out of that?
Sure. So first of all, let me say that Tentu. do believe Jadi that pertama-tama, like izinkan saya mengatakan bahwa saya memang percaya, dan seperti yang saya katakan, saya tidak pernah melihat negara-negara sebagai makhluk buas. Saya pikir orang-orang biasa di semua negara umumnya masuk akal, cinta damai, dan sebagainya. Dan saya akan mengatakan bahwa mayoritas besar orang biasa di Amerika Serikat tidak pernah ingin melibatkan diri dalam perang yang jauh. Maksud saya, Anda tahu, banyak dari mereka, sebagian besar dari mereka datang ke sini untuk meninggalkan masalah atau ini. Maksud saya, Trump telah memenangkan 2 pemilu sebagian dengan mengatakan tidak ada lagi perang baru. Karena itulah yang Anda tahu orang Amerika tidak inginkan, terlibat dalam perang. Perang Vietnam juga sangat traumatis bagi mereka. Dan hingga hari ini, masih ada asosiasi veteran yang aktif yang telah mengungkap, Anda tahu, segala macam hal mengerikan yang terjadi selama perang ini. Jadi menurut saya, orang-orang biasa, bahkan tentara biasa tidak ingin berperang. Dan Amerika Serikat sama sekali tidak punya alasan untuk menjadi kekuatan militeristik. Bayangkan saja, siapa tetangganya? Tetangganya adalah Kanada dan Meksiko. Apakah mereka akan menyerang Amerika Serikat? Maksud saya, betapa absurdnya gagasan itu. Jadi Amerika Serikat sendiri sama sekali tidak menghadapi ancaman apapun. Amerika Serikat telah menciptakan militer terbesar di dunia dan lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Namun hal ini terjadi melalui proses pembesaran ancaman yang pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang yang menyebut rakyat biasa Amerika Serikat sebagai isolationist dan mengatakan bahwa mereka harus diyakinkan untuk, Anda tahu, menjadi bagian dari dunia. Dan kepentingan siapa yang dilayani? Ini melayani kepentingan korporasi besar Amerika yang ingin membuka seluruh dunia untuk diri mereka sendiri. Awalnya tentu saja itu adalah belahan barat doktrin Monroe dan sebagainya, tetapi segera berubah menjadi kebijakan pintu terbuka. Kami ingin akses ke pasar seluruh dunia dan seterusnya. Jadi menurut saya, Wilson maupun Roosevelt pada dasarnya tidak peduli seberapa baik Anda menganggap mereka, dan Roosevelt dengan caranya sendiri setidaknya agak baik dalam hubungan domestik Amerika Serikat, tetapi pada dasarnya mereka ingin meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat dengan dunia luar, bahkan jika itu berarti, dan sebenarnya terutama jika itu berarti, berpartisipasi dalam perang-perang tersebut. Dan ingat, Amerika Serikat, Anda tahu sekali lagi, kita sedang melihat hari kemenangan di Eropa. Besok akan menjadi hari yang setara di Rusia, hari kemenangan. Dan hari ini, kita melihat bahwa seluruh beban wacana Barat adalah untuk mengecilkan kontribusi penting yang diberikan Rusia terhadap kemenangan di Eropa. Anda tahu, kehilangan 27-30 juta jiwa. Dan Anda tahu ini sama sekali tidak lebih banyak daripada gabungan seluruh sekutu, jauh sekali. Anda tahu bukan Inggris, bukan Amerika, sangat-sangat sedikit nyawa orang Amerika yang hilang jika dibandingkan. Saya tidak punya angkanya di luar kepala. Tapi, jadi Anda lihat, itulah maksud saya. Perang sangat-sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat, terutama ke orang lain yang berperang. Dan itulah mengapa Amerika Serikat menyukai perang proksi. Maksud saya, pikirkan saja seperti ini. Amerika Serikat juga sedang berperang proksi besar-besaran. Pada dasarnya antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, dengan relatif sedikit tentara Amerika yang turun langsung, semua orang lain yang berperang mereka diuntungkan dengan memasok dapatkan kontrak untuk ekonomi mereka. Jadi, Anda memberikan saya pemikiran penting di sini. Saya juga pernah berdiskusi tentang hal ini dengan Profesor David Gibbs. Dan beliau menunjukkan bagaimana Amerika Serikat benar-benar belajar cara berperang, mungkin bentuk tertinggi dari perang proksi di Afghanistan. Dan bagaimana buku pedoman di tahun 80-an itu sama seperti yang digunakan di Ukraina. Dan sekarang, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya bahkan tidak ingin lagi menyebutnya perang proksi. Karena konsep itu merujuk pada dua kekuatan yang menggunakan proksi untuk saling bertarung. Apa yang kita lihat saat ini, saya akan menyebutnya perang implementasi, di mana Anda memiliki mitra implementasi di luar negeri yang melakukan pengorbanan, bukan?
abroad that does the bleeding, right? Kesannya itu hanya proksi di proksi. Maksudmu begitu? Is that what you mean? Yeah, I mean, yeah, it's Ya, maksud saya tidak. Ya, ini hanya proksi di satu sisi. Dan ya, karena pihak lain terlibat secara langsung. Dan hal yang menarik adalah, terutama dalam diskursus AS, ada dua kata yang sangat penting kan. Darah dan harta, dan darahnya dibayar oleh orang lain. Dan yang menarik, hartanya kembali ke Anda kan? Karena Anda memberikan senjata, tapi uangnya kembali. Dan sekarang ada kesepakatan mineral, yang berarti Ukraina juga berjanji untuk membayar kembali utangnya ke Amerika Serikat. Maksud saya, ini benar-benar memencangkan dalam keberanian eksploitasi pekerja asing yang kemudian berjuang demi kepentingan asing lainnya. other foreign workers. It's absolutely And Trump, look, Ini benar-benar mengerikan. I'm not really Maksud sure saya, that Trump lihat, can be saya tidak relied on yakin to say Trump bisa diandalkan untuk mengatakan sesuatu yang koheren sama about sekali. this is that the Tapi, rest of the Anda world tahu, has yang dia been katakan tentang hal ini adalah bahwa dunia telah sangat jahat kepada kita. rightfully ours. Jadi kita hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak kita. Dan itu sungguh mencengangkan. Don't realize Dan Anda tahu, bahkan dalam kasus Ukraina, kebanyakan orang tidak menyadari hal ini. Dan seharusnya pertama kali yang benar seberapa besar utang Ukraina kepada Bunik Senjata ini dipasok ke Ukraina, itu adalah versi kedua dipakai Lend-Lease lama. a recharge version of the old Lend-Lease agreement in which and I even remember a congressman. Saya bahkan ingat seorang anggota Kongres yang diwawancarai mengatakan, kami hanya mencatat utang untuk Ukraina. Jadi Ukraina pada akhirnya harus membayar semua senjata yang telah disuplai Amerika Serikat. Akan menarik untuk melihat berapa banyak yang berupa hibah, berapa banyak yang berupa pinjaman dan sebagainya kepada negara ini yang pada dasarnya telah digunakan oleh Barat. Dan Anda tahu, apapun yang tersisa dari Ukraina pada akhirnya, itu menjadi versi yang sangat menyedihkan dari Ukraina yang bahkan ada pada Februari 2022 ketika operasi militer khusus Rusia diluncurkan. Jadi intinya itu sangat berkurang dan penyusutan Ukraina akan menjadi hasil dari semua orang yang telah menggunakan Ukraina sebagai proksi. Can we have a very, very last kind of topic? Bisakah kita membahas satu topik terakhir? Peran mata uang. Karena Anda tahu, jika besok Ukraina berkata, tentu saya akan membayar kembali, lalu mengambil jumlah dolar AS yang mereka hutang, mengonversinya ke apa mata uangnya, mengonversinya ke hryvnia, lalu berkata, oke, saya akan menulis cek untuk Anda sebesar misalnya 500 miliar atau 250 triliun hryvnia. Amerika Serikat pasti tidak akan menerima itu, bukan? Tapi itu akan langsung menyelesaikan masalahnya. Nah, soal berutang dalam mata uang asing, bagaimana analisis Anda melihat sebagai instrumen kekuasaan? Your analysis deal with that as a power instrument? Menurut saya, pembayaran dalam bentuk hryvnia sendiri sebenarnya tidak berarti apa-apa selama hryvnia tersebut bisa segera dikonversi ke dolar. Mengerti maksud saya? Jadi yang penting adalah arus modal yang bebas. Artinya, jika hryvnia bisa dikonversi secara bebas ke dolar, maka tidak masalah jika dibayar dalam bentuk hryvnia. Semua Amerika Serikat with Greece Bathwalborn. To be maharini merokmat frismi for bank, ekonomigang hryvnia, diswa small. It probably wouldn't accept that. Kemungkinan besar mereka tidak akan menerima itu, karena, seperti yang Anda tahu, mereka akan berkata, Anda berutang kepada kami dalam dolar. Namun faktanya, jika mereka harus menerimanya, mereka tidak akan terlalu dirugikan, karena akan mengikuti nilai tukar yang berlaku. Mereka akan langsung mengonversinya jika tidak ada larangan konversi mata uang. Jadi saya hanya ingin menekankan hal itu. Jadi ketika kita membicarakan mata uang mana yang digunakan, this sebenarnya tahun masih dalam termatai tersebut konversi Euros. Namun itu dapat konversi secara bebating. But if the currency is not freely convertible, then it does matter. Saya berpikir semarang itu seperti tahunnya, and with mengami bukai detrengt, and bau enggak as, and moras. They have free capital. They have free capital flows.
But Japan, okay, so Mereka memiliki arus modal bebas. Tapi Jepang, ada hal lain yang sedang dilakukan, yaitu Anda membandingkan pembayaran satu kali dengan hubungan utang. Jadi Jepang adalah contoh yang menarik. Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat utang pemerintah tertinggi di dunia. Namun sebagian besar utangnya adalah dalam yen Jepang, dan kepada rakyat Jepang sebagian besar, sehingga pemegang utang Jepang dari luar negeri tidak memiliki banyak pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Jepang. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, banyak negara di dunia telah diyakinkan untuk, terlepas dari apakah memiliki arus modal bebas atau tidak, mereka telah diyakinkan untuk menerbitkan utang dalam dolar atau euro dan sebagainya. Dan itu Dawila Sri Lanka. and this is a problem because what happens is, say for example, you are Sri Lanka. If you have to Jika Anda harus membayar utang Anda dalam misalnya dolar, dan tentu saja suku bunga di Amerika Serikat bisa naik, seperti yang memang terjadi belakangan ini, dan itu akan meningkatkan beban utang, persis seperti yang terjadi pada awal 1980-an di bawah kondisi Volcker Shock. Jadi, pembayaran utang Anda pun meningkat. Selain itu, Anda juga bisa mengalami devaluasi mata uang sendiri. Nah, artinya, dan sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, inilah yang terjadi pada banyak negara. Mereka berutang dalam dolar, sementara nilai dolar berada di titik tertinggi sepanjang masa. Dan mata uang mereka sendiri justru terdevaluasi. Mereka kemudian dikenakan program penyesuaian struktural yang tidak mengizinkan mereka mengikuti model industrialisasi. Pemerintah hanya boleh melakukan hal yang benar-benar minimum. Governments were to do an absolute minimum, so they were reduced to the status of export. Jadi mereka terpaksa turun derajat menjadi pengekspor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi dengan mudah oleh siapa saja. Pada dasarnya ini adalah komoditas primer, kapas, kopi, sutra, dan sebagainya, serta mungkin beberapa barang manufaktur murah. Jadi negara-negara dunia ketiga ditempatkan dalam posisi harus berlari semakin cepat hanya untuk tetap berada di tempat yang sama, dan seringkali bahkan kehilangan kemajuan. Karena mereka harus mendapatkan dolar untuk membayar utang, tetapi mendapat dolar itu biayanya lebih mahal. Mereka harus menukar lebih banyak kopi atau kapas daripada sebelumnya. Namun semua kopi dan kapas diproduksi dengan upaya individu yang sama, upaya manusia yang sama, upaya sosial yang sama. Jadi berutang dalam mata uang asing adalah, dan ini terjadi dengan sangat menarik, dan sekali lagi prioritas membahas itu bagaimana sistem keuangan es bekerja. Namun pada dasarnya yang terjadi adalah selama beberapa dekade terakhir, seperti yang Anda tahu, AS telah menerapkan hingga baru-baru ini kebijakan uang mudah. Nah, uang mudah berarti Anda tidak mendapatkan banyak dalam hal bunga. Artinya suku bunga rendah. Jadi Anda tidak bisa hanya menaruh uang di rekening bank dan berharap uang itu bertambah dari bunga. Maka Anda mulai mencari cara-cara yang semakin berisiko untuk mendapatkan imbal hasil dari uang Anda. Anda mungkin berspekulasi di pasar, Anda mungkin melakukan investasi berisiko, dan di antara investasi berisiko itu adalah meminjamkan uang ke negara-negara dunia ketiga yang semakin berisiko, yang biasanya tidak akan Anda lakukan. Jadi, era uang mudah menciptakan peluang bagi pinjaman swasta ke negara-negara dunia ketiga, persis seperti yang terjadi pada tahun 1970-an. Omong-omong. Jadi, pada dasarnya, negara-negara dunia ketiga awalnya meminjam dan berpikir, oh lihat, suku bunganya praktis negatif, mari kita pinjam, Anda tahu, dan Anda meminjam uang ini. Tapi kemudian tiba-tiba suku bunga naik seperti yang terjadi pada saat Volcker Shock dan baru-baru ini dengan kenaikan suku bunga oleh Powell. Dan tiba-tiba Anda berada dalam masalah besar. Dan itulah kesulitannya. Negara-negara tersebut sering harus meminjam dalam mata uang asing karena tidak peduli apapun yang Anda katakan tentang PPP dan sebagainya. Jika Anda ingin membeli barang-barang tertentu, Anda tidak bisa membelinya dengan mata uang Anda sendiri. Anda tidak bisa membelinya dengan dolar paritas daya beli. Anda harus membelinya dengan dolar AS atau euro atau mata uang asing lainnya. Jadi Anda harus mendapatkan sejumlah mata uang asing. Namun inilah juga alasan mengapa semakin besar swasembada yang dapat
diciptakan oleh suatu negara semakin baik. Jadi memang mungkin Anda harus membeli mesin-mesin khusus tertentu untuk membangun sebuah industri. Tetapi setidaknya milikilah kontrol modal yang diperlukan agar orang-orang kaya di negara Anda tidak menghamburkan devisa yang berharga untuk membeli mobil asing, barang-barang luar negeri, barang mewah, dan sebagainya. Dan itulah tujuan dari pembatasan-pembatasan seperti ini terhadap mata uang asing, namun tentu saja AS tidak ingin melihat hal tersebut. Dan sejak tahun 1990-an khususnya, AS telah melakukan kampanye untuk mendorong negara-negara mencabut kontrol modal. Dan kita melihat banyak kerusakan yang terjadi. Dan Anda tahu jika tidak dicabut sepenuhnya, setidaknya dilonggarkan. Namun, kita sedang melihat adanya perubahan dalam hal ini. Dan itu terjadi tepat di depan mata kita. Mengubah cara negara-negara memandang ekonomi. Semoga ini bisa menjadi topik untuk episode lain bersama Anda. Saya benar-benar ingin membahas hal ini. Kita sudah melewati 1 jam. Profesor Radhika Desai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak karya Anda, kemana mereka harus pergi? Many tempat seraris go to verkstapsoni for More from you. Where should they go? Where's the best place to find you? Oh, that's a good question. Itu pertanyaan yang bagus. Mereka bisa mengunjungi radhikadesai.com yang merupakan situs web saya. Kami masih melengkapinya, tapi hampir selesai. Jadi Anda akan menemukan hampir semua tulisan saya di sana. Dan bagi Anda yang berasal dari dunia akademis, halaman academia.edu, saya juga cukup lengkap. Jadi Anda bisa melihatnya di sana. Jika Anda mau, saya juga bisa memberikan beberapa artikel pendek untuk dimasukkan ke dalam deskripsi YouTube jika Anda ingin. Ya, silakan. Tolong mantau nama saya. Saya segedalnya di deskripsi dan menemukan di sana. Profesor Radhika Desai. Terima kasih banyak atas waktu kalian kembali ini. Sangat senang. Terima kasih, Pascal.